Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zakaria. Saya dari program studi Teknik Elektro dengan NIM 1080225000031. Di video ini saya akan membuat video mengenai penjelasan UAS aljabar linear sebagai perbaikan nilai. Di sini kita langsung saja saya buka dulu soal. Di sini penjelasan. Kita langsung saja di soal pertama itu, tentukan basis ruang kolom dari matriks berikut. Ya, yang kita lihat di situ ada 3 kolom dan 3 baris. Maka kita menggunakan OBE. Yang cara pertama yaitu baris 2 dibagi 3 dan hasilnya adalah 0. Kalau kita lihat ya, baris 2 dibagi 3. Setelah itu baris 1 dikurang 2 dikali baris 2 dan hasilnya 1 dan hasilnya seperti ini. Dari hasil OBE itu kan terlihat matriks A itu memiliki ruang kolom pada kolom pertama dan kolom kedua, sehingga baris kolomnya itu seperti ini. Kita lanjut. Maaf. Di soal kedua, sebuah operasi pada ruang 2 atau ruang 2 dimensi didefinisikan sebagai dalam kurung U, V dan U1 kali V1 kurang U2 kali U2. Maka kita langsung saja itu menggunakan cara simetris atau tidak. Dengan cara kita masukin seperti ini, teman-teman. U1 V1 dikurang U2 V2 dan dibaliknya. Nah, karena perkaliannya itu dilawan komutatif, maka U, V ini yang dalam kurung itu sama dengan V kali V, U. Jadi simetris dia, teman. Dari aksioma simetrisnya terpenuhi. Lalu di sini ada aditivitas, yang dimana ini penjumlahan ya, teman-teman. Untuk yang kedua itu sama dengan B1, B2, ini tinggal dimasukin saja. Lalu hasilnya adalah U, W plus B, B. Dan ini sama ya, teman-teman. Jadi aksioma aditivitasnya terpenuhi. Dan ada homogenitas. Ini perkalian, mengenai perkalian, karena di sini ada C sama V. Karena ini C-nya sama, jadi bisa dikeluarin. Jadi hasilnya akhirnya C dalam kurung U, V. Dan positivitas, ya, karena di sini nggak bisa ya, teman-teman, ya kurang, maka itu kan terdapat vektor nggak nol. Karena salah satu dari aksioma ini tidak terpenuhi, maka dia nggak bisa disebut operasi RHD. Jadi kayak gitu, teman-teman. Kita lanjut yang nomor 3. Manakah dari himpunan yang berikut yang merupakan himpunan ortogonal dan ortogonal? Jadi ortogonal itu tiap pasangan itu ini ya berbeda, memiliki hasil kali titik atau dot produk sama dengan 0. Oke, dan kita lihat di sini. Kita cari dulu ortogonalnya, seperti yang contoh yang A, kurang 1 0 ini kan semua hasilnya 0. Dan ini pun juga sama, min 1 min 1 per 2 dikuadrat min 2, ini sama hasilnya juga 0 pada semua. Ya, dan akhirnya memenuhi karena ini satu karena dia sama. Karena ortonormal himpunan tersebut itu tiap vektor memiliki panjangnya sama, kayak gini. Yang B pun juga gitu, sama. Namun di sini yang berbeda hanyalah yang C. Yang C memang ada ortogonalnya, namun ortonormalnya itu sesuai. Kenapa? Karena jika ditambah ke bawah, dia tuh yang ini satu, karena satu tambah nol
Setelah itu yang sebelahnya 0 tambah 1 tambah 1, ini itu hasilnya kan beda, jadi nggak simetris. Setelah itu kita lanjut pada nomor 4. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis. Ya, basis inilah ya, pada basis normal B sama dengan B dalam kurung W1, W2 ya, berdasarkan hasil dari itu di dalam ruang Euclides. Lalu ini tinggal masukin saja sih teman-teman ya. Ya mutlak I nih kan, mutlak U sorry, itu kan tadi 0,1, lalu ini masuk ke mutlak U2 dan hasilnya dijumlahin maka hasilnya 1,0. Lalu kita lanjut ke soal nomor 5, memberikan 3 vektor di ruang dimensi ruang 3, yaitu 2,1, 2,1, V-nya 1, min 2, min 4, dan W-nya adalah 4, min 5, min 7, sorry. Dan yang tentukan apakah vektor W dapat dinyatakan kombinasi linear dari O dan V. Kita yang pertama tuh yang A dulu ya, kita substitusikan karena di sini W sama dengan K1U plus K2V, maka kita masukin, kita lihat lagi nilainya. Ini W 4, min 5, min 7, kita masukin di sini. Ke satunya tadi kan udah ada nilainya, yang itu tinggal masukin lagi ya, dan dijumlahkan. Nah, maka sistem persamaannya itu seperti ini. Dari persamaan itu kita substitusi ke persamaan kedua. Nah, dan hasilnya adalah P1 sama dengan 3/5. Maka setelah hasilnya ketemu, kita cek persamaan ketiga, dan itu hasilnya enggak sama dengan ya. Persamaan ketiga itu enggak memenuhi, maka W-nya tidak dapat digunakan sebagai kombinasi linear. Seperti itu. Dan kita lanjut di yang B, yaitu tentukan apakah vektor U dan V bebas linear atau tidak bebas linear. Kita bisa lihat di sini, dua vektor U dan V itu bergantung linear jika salah satunya merupakan kelipatan dari yang diketahui punya ini. Punya 2,1, min 1, V-nya 1, min 2,4. Misal V-nya adalah kaum, maka kita masukin seperti ini, 1, min 1, min 2, min 4, nah, sama dengan K ini dalam kurun kali 2,1, min 1, maka komponen pertamanya kan ini ya, I sama dengan 2K, K sama dengan 1/2. Jika K-nya 1/2, maka kedua komponennya harusnya satu ini 1/2 karena dikali 1. Karena komponen keduanya yang V itu adalah min 2, ya berarti nggak sesuai dong. Maka tidak ada nilai K yang membuat V-nya V sama dengan K. Kesimpulannya vektor U dan V itu bebas linear. Kita lanjut juga ya. Nah, dengan diketahui transformasi linear dari T sama dengan R2 ke R3 atau ruang dimensi 3. Ya, ini tinggal dimasuk-masukin saja ya nilainya. Kita langsung aja, ini dari persamaan yang terbentuk ini kan dapat nilai 0 dan Y sama dengan 0, maka vertinya adalah 0, 0. Udah gitu doang. Ya, mungkin kayak gitu yang nomor 6. Setelah itu transformasi linear T sama dengan R2 atau ruang 2 dikali M 2 kali 2 dengan nilai kayak gini, T dan kolom XY ya, kolom XY, dan ada matriks 2 kali 2 di sini. Dimensi dari R T adalah, nah, kayak gini, tinggal masukin aja karena tadi ininya 0, matriks A-nya 1 dengan kolom pertama 1 sama 3, kolom kedua 2 min 1. Nah,
dan sebaliknya yang barisnya juga gitu, dan matriks A2 juga sama. Satu kolom pertama 1 0, kolom kedua min 1 sama 2. Jadi dibuktiin apakah bebas linear. Karena 3x adalah 0, maka x sama dengan 0, kemudian untuk x plus y sama dengan 0 disubstitusikan x ke persamaan tersebut. Maka y-nya sama dengan 0. Karena hanya memenuhi solusi tunggal, ya kan? Maka matriksnya itu menghasilkan SPL yang bebas linear dengan x dan y yang nilainya 0. Karena R dalam kurung T dibangun oleh dua matriks bebas linear, maka dimensi dari R dalam kurung T adalah 2. Kayak gitu. Kita lanjut nilai eigen dan vektor eigen dari matriks ini ya, 2 kali 2, yaitu kalian bisa lihat di sini teman-teman, yaitu ada baris pertama 2 sama 3, baris 2 1 sama 4, dan kolomnya satu, kolom pertama itu 2 dan 1, kolom kedua itu 3 dan 4. Maka di sini nilai eigennya diperoleh seperti ini. Kita yang pertama itu mencari determinannya dulu. Determinan A maksudnya dikurangi lambda I sama dengan 0. Jadi kita masukin dengan 0, lalu kita tinggal dijumlahin saja di sini. Kita cariin persamaan 0 setengah jadinya 0 lambda pangkat 2 min 6x plus 5 0 ini. Maka nilai eigen lambda sama dengan 1, dan yang 5 itu kayak gini teman-teman. Substitusi yang lambda pertama itu A dikurang 1, maka 1 jadi seperti ini. Kolom pertama 1 1, kolom kedua 3 3. Lalu dicari vektor V, itu x, y sama transpose, ya kan? Maka hasilnya seperti ini, dan ambil 1 dan kurung V sama dengan 0. Ambil Y1 diperolehnya X sama dengan min 3, sehingga salah satu vektor eigennya yaitu V1 itu adalah kolom, ya kalau kalian lihat di sini kolom min 3, ya kolom pertama lah ibaratnya V1 min 3 sama 1. Lalu substitusi lambda 5, yaitu lambda sama dengan 5, karena tadi kan itu lambda sama dengan 1, min 5 min 5 I, ya, jadi hmm, ini tinggal dikurangi saja dari matriks A-nya tadi, dan hasilnya seperti ini. Sama caranya dengan yang lambda 1, ya lambda 1, sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Diperoleh min 3x plus 3y sama dengan 0, atau x sama dengan y. Salah satu vektor eigennya V2 adalah 1 dan 1. Lalu kita lanjut pada matriks P, yaitu P diagonal, dengan lakukan metode diagonalisasi. Di sini kita lihat nilai eigen yang diperoleh itu determinan A min lambda I nomor 1 sama dengan 0. Maka hasilnya seperti ini. Karena baris atau kolomnya dipisah, maka determinannya ini adalah sama dengan determinan dalam kurung A min lambda I sama dengan dalam kurung 3 min lambda dan tutup kurung, dan kita masukin yang ini tadi maksudnya. Determinal kecilnya hasilnya adalah lambda dan kurung lambda min 4. Maka determinannya adalah seperti ini. Untuk nilai eigennya, ya ini ya, udah kita garis lambda di sini, dan 3 kurang lambda hasilnya di sini. Nah, untuk bentar, soalnya, oh iya, untuk A0, ya kan, karena ada lambda, maaf, lambda 0, yaitu AX sama dengan 0, ini tinggal diubah aja, X-nya sama dengan 0, maka diperoleh seperti ini teman-teman. Maka X-nya itu sama dengan 0. Bisa dilihat di sini ambil Y1, maka itu Z1, sehingga salah satu vektor eigennya adalah kolom 0 min 1 sama 1. Untuk baris yang lambda 3 itu sama caranya ya, sehingga menghasilkan ya,
menghasilkan seperti ini, V2 1 0 0. Jadi misalkan X sama dengan X Y Z diperoleh karena dia 0 dengan masukin saja nilai 0 lalu disubstitusi ke persamaan kedua. Nah, sedangkan X bebas ambil X1 karena dari 0x plus 0y plus 0z ya karena 0 semua tadi ya. Ya udah nilainya terbentuk kayak gitu. Lalu untuk yang C dalam 4 yaitu sama juga caranya dan hasilnya kayak tadi sehingga jadinya V3-nya itu 0 1 1. Sehingga matriks pendiagonal yang tepat yaitu ini kolom ketiga dimasukin kolom 3, kolom 2 dimasukin kolom 2 dan kolom 1 dimasukin ke kolom 1. Kita lanjut yang nomor 10, jika V1 dan V2 dan V3 adalah vektor pada ruang vektor V dan T dan V dalam ruang 3 adalah transformasi linear dengan T dalam kurung 1 ya dengan nilai kayak gini 2,-1,3 sama dengan T V dalam kurung 2 sama dengan 1,4 min 2 dan yang V3-nya min 3 min 3,2,5. Maka di soal ini disuruh tentukan T dalam kurung 3V1 kurang 2V2 plus 4V3. Ya udah kita tinggal masukin aja yang di sini. Ya dalam kurung tadi transformasinya sebentar. Dalam kurung T dalam kurung 3V1 karena tadi kan min V2 yaitu plus 4V3. Maka di sini kan kita udah ketemu kan. Bentar. Karena transformasi T adalah transformasi linear, ya maka hasilnya seperti ini. Dan setelah itu dihitung masing-masing perkalian skalanya dan hasilnya adalah seperti ini. Ini tinggal dikali-kaliin aja. Lalu karena udah ketemu maka jumlahkan komponen yang berkesesuaian. Komponen pertama, komponen kedua, dan komponen ketiga. Seperti ini. Sama dengan karena komponen pertama min ada 6 min 2 min 12, hasilnya adalah min 8. Komponen kedua hasilnya min 3, komponen 3 hasilnya 33. Maka transformasi dalam kurung 3V1 min 2V2 plus 4V3 adalah min 8, min 3, dan 33. Hasilnya seperti itu. Baterai saya habis. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai video perbaikan UAS mata kuliah aljabar linear. Apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang tepat atau salah, saya mohon maaf dan mohon dibenarkan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.